wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ayyuhal ikhwah, kita akan memasuki pelajaran adab, pembahasan pertama mengenai adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu mengikhlaskan diri ketika beramal. Ini merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah amalan. Di antara dua syarat suatu amalan seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah hendaklah ia ikhlas dalam beramal. Tidak mencampurkan antara keikhlasan dengan kesyirikan, baik itu kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil. Jadi seorang harus benar-benar ikhlas, memurnikan niatnya ketika beramal. Di dalam kitab-kitab hadis, para ulama hadis mereka selalu menuliskan hadis yang pertama dalam setiap kitab mereka, yaitu hadis tentang niat. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat seseorang. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwasanya seseorang itu mendapatkan atas apa yang ia niatkan, dan seterusnya sampai akhir hadis. Ini merupakan adab yang pertama yang harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita perbaharui setiap harinya. Karena setiap hari kita beramal, baik itu perintah maupun menjauhi larangan. Yang kedua, di antara adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya ialah hendaknya seorang muslim setelah mengikhlaskan niatnya, ia menjauhkan atau mewaspadai dirinya agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang tersebut. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan manusia. Akan tetapi syirik, Allah tidak akan ampuni dosa tersebut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan syirik, menjauhi pelaku syirik. Semua hal yang mendekatkan kita kepada kesyirikan hendaklah kita menjauhi hal tersebut. Bahkan kesyirikan dapat menghapuskan seluruh amalan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus semua amalannya. Akan sia-sia seluruh amalan yang ia kerjakan. Dan yang selanjutnya di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi adalah hendaknya seorang muslim atau seorang hamba senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini yang kita kenal dengan takwa.
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik dalam keadaan sendiri, baik dalam keadaan sepi, ataupun dalam keadaan di tengah keramaian, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa identik sekali, dekat sekali dengan akhlakul karimah. Orang yang bertakwa pasti memiliki akhlak yang baik, akhlak terhadap orang tuanya, terhadap temannya, terhadap gurunya, ya, terhadap adiknya, terhadap kakaknya. Orang yang bertakwa pasti memiliki akhlak yang baik. Dan ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang selanjutnya di antara hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7, "Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan yang pertama kabar gembira, yang kedua memberikan ancaman. Kabar gembira bagi mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Bila mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, begitu banyak, sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan tidak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Berapa banyak yang kita dapatkan, bahkan dari sejak kita lahir ke dunia ini sampai kita sekarang, di usia kita yang sekarang, ya, bahkan kalau kita coba menghitung satu hari penuh nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pasti ada saja nikmat yang luput dari perhitungan kita. Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka sepatutnya kita sebagai hamba mensyukuri nikmat tersebut. Kata Allah, ketika seseorang mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dengan cara, ya, ini catatan penting ini. Dengan cara membelanjakan seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, kita dapat uang, misalkan rezeki berupa uang, lalu kita belanjakan ya untuk membangun masjid, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk membantu orang tua, membahagiakan orang tua dan seterusnya. Ini yang disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seseorang mendapatkan rizki dari Allah berupa harta yang berlimpah, lalu ia ucapkan alhamdulillah, 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 lisannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi uang yang ia dapat ia belanjakan di jalan yang haram, membeli sesuatu yang haram, melakukan sesuatu yang haram, maka ini tidak disebut dengan bersyukur. Ya, bahkan orang tersebut masuk ke dalam kategori kufur, sebagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut. Selanjutnya Allah mengatakan, "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian kufur, ya. Orang yang kufur nikmat bukan hanya mereka yang tidak mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan rezeki. Bukan hanya orang yang lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan rezeki, akan tapi orang yang kufur nikmat adalah orang yang membelanjakan segala sesuatu yang ia dapat, nikmat-nikmat Allah yang ia dapat di jalan yang salah, di jalan yang batil. Ia belanjakan rezekinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang tabdzir, mubadzir, yang sia-sia. Ini pun salah satu ya termasuk ke dalam kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ancaman dari Allah dengan azab yang sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya di antara adab-adab seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan dan menghormati serta mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih.
dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada sebagian hamba-hambanya yang tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengagungkan syiar-syiar Allah, panji-panji Allah, ya. Mereka tidak berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbahagia. Misalkan ketika syiar Islam di antaranya adalah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, mereka tidak merayakan keduanya. Misalkan lagi seorang wanita diperintahkan untuk memakai hijab, memakai kerudung yang panjang menutupi seluruh tubuhnya sehingga tidak terlihat bentuk tubuhnya, akan tapi ia enggan dengan hal tersebut. Atau seseorang yang membenci atau tidak menghormati syiar-syiar Allah yang dibawakan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW. Dia tidak suka memakai celana yang di atas mata kaki, dia tidak suka orang yang memanjangkan jenggot, dia menghina, dia merendahkan, ya, bahkan membenci sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini termasuk ke dalam orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pelakunya bisa dapat, ya, mengeluarkan dirinya dari Islam. Waliyadzubillah. Dan hendaknya kita, ya, tidak berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Seorang hamba hendaknya berilmu terlebih dahulu baru ia berbicara. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bahwasanya ilmu itu bahwasanya ilmu itu betul, ya, harus ada sebelum kita berucap. Sebelum kita beramal kita harus memiliki ilmu. Jangan sampai seorang, ya, berdakwah misalkan menyampaikan tentang ilmu, akan tapi ia tidak mempelajari ilmu tersebut, atau seorang mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ia tidak mengetahui hal tersebut, berbicara tentang Allah tapi ia tidak tahu ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haram, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, tanpa ilmu. Jangan sekali-kali kita, ya, menjadi orang yang sok tahu, ya. Ketika ditanya oleh seorang, karena kita mungkin sekolah di sekolah yang Islam, ditanya oleh orang, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, tapi kita tidak memiliki ilmu, kita asal menjawab bahwasanya ini tidak boleh, ini boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Dan orang seperti ini, ya, ketika tidak mengetahui, maka ia termasuk ke dalam dusta, orang yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berdusta, ya, mendapatkan ancaman berupa api neraka. Yang selanjutnya, di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi adalah hendaknya seorang hamba senantiasa, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, merasa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita sehingga kita, ya, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri kita merasa diawasi, kita merasa takut ketika hendak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rahasiakan atau yang kamu umumkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, walaupun hal tersebut masih terbentik dalam hati kita. Semua yang ada di dalam hati kita, perasaan kita, ya, pikiran kita, Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah mengetahui hal tersebut. Maka, ya, bagaimana mungkin seorang hamba, ya, berbuat kemaksiatan baik secara sembunyi bahkan secara terang-terangan, tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang ihsan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang yang sudah kalian hafal, di hadis kedua dalam kitab hadis Arba'in, di antaranya adalah al-ihsan, ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, ya, beramal bukan hanya mengamalkan perintah, akan tapi juga menjauhi larangan termasuk bagian dari ibadah.
Oleh karenanya seorang harus merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika kalian tidak mampu untuk merasa dilihat, tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah pasti akan melihat kita dalam setiap gerak-gerik kita, setiap kehidupan kita, setiap nafas kita, bahkan setiap yang kita pikirkan, yang ada di dalam hati kita, perasaan kita, Allah sudah mengetahuinya. Maka oleh karena itu ayyuhal ikhwah, inilah hak-hak di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.